Halo Physical Lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakalan membahas lagi soal persiapan untuk SBMPTN atau UTBK 2021. Oke, kali ini kita bakalan membahas soal UMPTN 1998. Soalnya kita baca dulu ya. Sebuah mobil hendak menyeberangi parit yang lebarnya 4 meter. Perbedaan tinggi antara kedua sisi parit itu adalah 15 cm. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka besar kelajuan minimum yang diperlukan oleh mobil tersebut agar penyeberangan mobil itu tepat dan dapat berlangsung adalah gitu ya. Jadi kita harus cari kecepatannya gitu ya. Kecepatannya itu berapa gitu ya, supaya penyeberangan itu dapat berlangsung gitu ya. Dapat tepat gitu ya, tepat dapat berlangsung. Di sini kita harus pakai konsep gerak vertikal ke bawah gitu ya. Kan ada GLB ya, gerak lurus berubah beraturan. Kan kalau misalnya di GLB itu VT sama dengan jelek sabar. V0 plus AT gitu ya. Terus antara ada S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Terus antara ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS gitu ya. Di sini sebenarnya bukan ditambah ya, ini sebenarnya plus minus ya, tergantung arahnya juga. Kalau misalnya dia berlawanan dia minus, tapi kalau dia searah dia bakalan jadi plus gitu ya. Nah sekarang ada yang namanya gerak vertikal ke bawah. Sebenarnya gerak vertikal aja sih ya, karena ini bakalan sama aja, ada yang ke atas ada yang ke bawah. Oke, kalau di gerak vertikal sama VT sama dengan V0 plus minus GT gitu ya. Oke, terus kalau dia di sini H ya, sama dengan V0 T plus minus GT kuadrat ya, ini setengah ya, setengah GT kuadrat. Oke, terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada banyak kesamaan di antara semua persamaan ini gitu ya. Nah, sekarang kita harus pakai konsep gerak vertikal gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya di sini ada batu gitu ya, jatuh ke bawah nih, ini tanah. Nah, ini berarti ada percepatan gravitasi ya, itu sebesar 10 meter per second kuadrat. Terus dia pasti punya massa juga, tapi di sini kita nggak ngitung pakai massa dia, tapi dia pasti punya ketinggian, gitu ya. Dia pasti punya ketinggian. Nah, dari dua ini kita bakal bisa menentukan kecepatan dia, gitu ya. Nah, di soal kita hanya perlu gunakan konsep dari gerak vertikal ya, gerak vertikal. By the way, dia gerak vertikal ke bawah, gitu ya. Nah, pertama, kita harus cari ya persamaan pada lintasan Y gitu ya. Yang pertama ya, Oke. Nah, di situ kita bisa gunain rumus yang ini gitu ya. Ini set. Nah, ya, karena kan kita harus nyari ketinggian yang diketahui nantinya, ya. Ingat, kita udah tahu ada apa aja nih. Ada lebarnya itu adalah 4 meter gitu ya. Terus perbedaan tinggi, nah itu 15 cm gitu ya. Terus percepatan gravitasinya 10 meter per second. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan yang kedua untuk menentukan waktunya gitu ya. Di sini kita harus nyari waktunya dulu, baru nanti kita bisa masukin konsep GLB gitu ya, konsep GLB. Nah, sekarang kita coba pakai H ya. H itu sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Kenapa di sini plus, kita nggak pakai minus? Karena dia geraknya ke bawah ya, jadi dia nggak berlawanan sama gaya gravitasi gitu ya. Nah, di sini V0 itu sama dengan 0 ya, karena dia kecepatan awalnya 0, jadi ini sama dengan 0, berarti H sama dengan setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, ini kita tinggal ubah aja.
Jadi 2H per G sama dengan T kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita ubah lagi berarti T sama dengan akar dari 2H per G gitu ya. Nah, kita udah dapat persamaannya gitu. Kita tinggal masukin aja ya. Bentar, ini dihapus dulu. Tadi kita udah dapat ya, T sama dengan akar 2H per G gitu ya. Nah, berarti waktunya itu sama dengan akar 2. H-nya berapa? H-nya itu adalah perbedaan tinggi ya, perbedaan tinggi antara si parit sama si yang tepat seberangan yang di sini gitu ya. Nah, kita udah tahu gitu ya, perbedaan tingginya itu adalah hanya sama dengan 15 cm gitu ya. Kita ubah dulu ke dalam meter, berarti 0,15 meter gitu ya. Nah, berarti ini adalah 2 dikali 0,15 dibagi G-nya 10 gitu ya. Oke, berarti ini adalah sama dengan akar akar dari ini berarti 15 pangkat minus 2 ya. Berarti 30 dikali 10 pangkat minus 2 ya, dibagi 10. Benar gak? Karena di sini apa namanya? Ini 15-nya kita keluarin, jadi 15 dikali 10 pangkat minus 2 sama 15-nya dikali 2, jadi 30 gitu ya. Berarti ini sama dengan akar, ini tinggal dicatat ya, 30 dibagi 10 3 ya. Berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2. Ini bisa dibagi jadi akar 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangin, dibagi 2 gitu ya. Ini kan berarti sama hasilnya kayak A ya. A pangkat setengah itu sama dengan akar A gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita ubah sama aja gitu ya. Kalau misalnya kita ubah berarti ini harus dibagi 2 gitu. Berarti ini sama dengan 10 pangkat minus 1 dikali sama akar 3. Oke, berarti ini adalah waktunya gitu ya, dalam second. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke, tadi kita udah tahu ya, T-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 1 dikali akar 3, satuannya second gitu ya. Sekarang kita baru bisa menentukan kecepatannya gitu ya. Konsep dari kecepatan kita pakai konsep GLB aja ya. Karena kan kalau dilihat-lihat, kecepatan itu kan berarti V sama dengan X per T. Nah, X itu adalah S gitu ya. Berarti kalau misalnya dari konsep GLB kan sebenarnya V sama dengan S per T gitu ya. Tapi ini kita bisa ubah juga jadi V sama dengan jelek. V sama dengan X per T gitu ya. Ini kita pakai koordinat X dan Y, makanya kita bisa ubah jadi X per T. Nah, di sini kita udah tahu gitu ya, lebarnya dia ya, lebarnya yang ini ke sini kan, ini jarak gitu ya, itu kan sama dengan 4 meter ya. Oke, ini sama dengan 4 meter. Nah, berarti ini kita bisa tulis X nih. Nah, gitu ya, ini adalah X-nya gitu. Nah, berarti ini sama dengan 4 dibagi sama 10 pangkat minus 1 dikali akar 3. Oke, berarti ini adalah hasilnya 40 dibagi 1,73. Oke, akar 3 itu adalah 1,73. 40 didapat dari 10 pangkat minus 1 naik ke atas jadi 10 ya. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40. Berarti hasilnya adalah 23 meter per second. Oke, jadi jawabannya adalah 23 meter per second. Jawabannya yang gitu ya. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Oke, itu aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Oke, tetap semangat supaya kalian juga lancar-lancar aja. Dan semoga semuanya yang nonton bisa keterima. Yang nggak nonton juga sebenarnya ya semoga keterima. Dan tetap berdoa juga minta restu dari orang tua supaya orang tua juga merestui dan semuanya bisa lolos ya. Tapi nggak semuanya juga karena pasti ada seleksi gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you so much dan keep it up.